Di situ yang asalnya kamu kalut pikiran, baru ucapan-ucapan yang gak berguna dilontarkan, pandangan-pandangan yang kurang bagus, pendengaran yang kurang bagus. Kamu laksanakan sholat qabliyah dulu. Allahu Akbar. Mulai dilatih, ada di situ, diajak untuk khusyuk, diajak untuk tadabbur, diajak untuk hadir hatinya tadi itu. Udah pelaksanaan pemanasan dari itu, sholat qabliyah udah selesai, masuk wajib, tentunya lebih sempurna nanti wajibnya. Kenapa? Udah ada qabliyah pemanasannya. Setelah melaksanakan yang wajib, mungkin ada kekurangan masih ya. Mungkin ada bolong-bolongnya itu, nggak sempurna. Di situ ada ba'diyah yang akan menyempurnakannya. Sehingga qabliyah dan ba'diyah ini adalah sebagai penyempurna daripada sholat yang wajib. Karena itu kalau anda sholat wajib aja, jelas bolong-bolong dah sholatnya. Jelas bolong-bolong itu nanti sholatnya. Wa min dzalika, dan diantara sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah yang datang dalam hadis, yaitu sholatul witri, sholat witir. Sholat witir. Wa hiya sholatun thabitatun muakkada, ini sholat yang memang ada riwayat tetap dan selalu dilakukan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi. Wa qad dhahaba ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat ila wujubiha, kepada sholat witir adalah hukumnya wajib, yaitu Imam Abu Hanifah. Dasarnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun, Allah itu witir. Witir itu diddu syaf'in, lawan daripada genap. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, senang dengan sholat witir, dengan yang ganjil-ganjil. Karena itu kalau buka kurmanya ganjil. Sholat juga begitu. Sholat Allah itu witir, sholat dengan sholat, senang dengan sholat witir karena jumlahnya ganjil. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka sholatlah witir. Ya ahlal Quran, ya man amana bil Quran, wahai orang yang beriman terhadap Al-Quran, yaitu orang Islam. Fa'autiru ini adalah amr, perintah. Ketika perintah itu, maka hukumnya bisa sunnah, bisa wajib. Tapi ulama sepakat, jumhur mereka berkata bahwa di sini amr lil istihbab la lil wujub, adalah untuk sunnah bukan untuk yang wajib. Hadits yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al witru haqqun, witir itu adalah hak. Hak itu bisa bermakna wajib, hak itu juga bermakna hakun antu yuf'al, itu adalah pantas, patut untuk dikerjakan. Waman lam yutir, siapa yang tidak sholat witir, falaisa minna, maka bukan dari golongan umatku, kata Nabi. Di sini Imam Abu Hanifah menyatakan wajib berarti. Fa'autiru ya ahlal Quran, itu berarti amr wujub, itu perintah yang wajib. Kenapa? Nabi mengancam falaisa minna, bukan daripada golonganku kok. Cuma jumhur menyatakan bukan berarti itu dilalah alal wujub, bukan tanda atas kewajibannya sholat witir, tapi itu takkid lil istihbab, itu adalah penekanan atas kesunahan daripada sholat witir. Sama an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minna, itu bukan wujub. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, itu bukan berarti keluar dari golongannya umat Muhammad kalau enggak menghormati yang lebih tua atau tidak rahmat kepada yang lebih muda. Karena itu bukan berarti ini lil wujub, tapi takkid lil istihbab. Wa aktsaruha, paling banyaknya sholat witir ihda asyara rakaah, 11 rakaat. Wa agalu ma yanbaghi, paling sedikitnya, minimalnya sepatutnya dikerjakan
an yaktasiru ala 3 rakaat, ya 3 rakaat, jangan 1 rakaat. Karena menurut sebagian ulama witir itu paling sedikit 3. Tapi kalau Imam Syafi'i paling sedikit 1. Tapi dianjurkan 3. 3 itu boleh 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat, boleh seperti sholatul maghrib. Nah, langsung 3 rakaat tahiyat pertama, kemudian berdiri disempurnakan seperti sholat maghrib begitu. Baik. Sholat witir ini waktunya adalah dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi bukan setelah adzan isya ya, setelah sholat isya. Kalau ada orang jamak takdim, dia tadi itu kan berarti sholat isyanya ada di waktu maghrib, boleh sholat witir setelah itu. Sama dengan sholat tarawih itu dilaksanakan adalah setelah sholat isya, bukan di waktu isya. Lain kalau sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu dilaksanakan ada di waktu duhur, bukan setelah sholat duhur. Kalau ini setelah sholat isya kan, walaupun jamak takdim bisa dilaksanakan berarti. Cuma afdolnya sholat witir itu dijadikan akhir sholat, penghujung sholat di waktu malam. Nabi SAW bersabda, wa fi'luha min akhiril lail, mengerjakan sholat witir di akhir malam, liman lahu adatun rasikhah, bagi orang yang punya kebiasaan yang kokoh, fil qiyami, di dalam melaksanakan qiyamul lail atau dalam bangun malam hari, min akhirihi, daripada akhir malam hari, afdal, lebih utama. Nabi bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witra, jadikanlah yang terakhir sholat kamu di malam hari sholat witir. Ini kalau biasa kamu itu qiyamul lail, jangan sholat ada di awal waktu witir, nanti terakhir. Jadikan sholat terakhir lah, sholat witir itu. Kenapa kok sholat witir ini dianjurkan di malam hari, kok bukan di siang hari? Kenapa kok sholat witir ini dianjurkan menjadi akhir sholat kita di malam hari? Permasalahannya, kalau siang hari itu sudah ada witirnya, yaitu sholat maghrib, ditutup dengan sholat maghrib. Lah, malam hari nggak ada witirnya, maka dianjurkan untuk sholat witir. Karena itu jadikan akhir sholat kamu sebelum subuh, kamu laksanakan sholat witir. Siangnya diakhiri dengan witir, malamnya juga diakhiri dengan witir. Allah itu senang dengan witir, maka wahai orang yang percaya dengan Al-Quran, yaitu orang Islam, sholatlah witir. Nah, kalau kita mau berbicara tentang sholat tarawih dan sholat witir, mana yang lebih afdol? Sholat tarawih atau sholat witir? Sholat witir lebih afdol daripada sholat tarawih. Cuma aneh, sholat tarawihnya disempurnakan 20 rakaat, witirnya dikurangi jadi 3 rakaat. Seharusnya 11 rakaat, karena ini lebih afdol daripada sholat tarawih. Nah, terus gimana? Ada di masjid 3 rakaat. Nah, kalau Anda menjadi imam 3 rakaat boleh Anda laksanakan. Nanti setelah sahur atau sebelum sahur tambahi 8 rakaat, jadi 11 rakaat. Paham nih? Kalau Anda menjadi makmum, boleh Anda ngikuti imam 3 rakaat, nanti di akhir malam ditambahi 8 rakaat, atau ketika imam tasyahud kamu mufarokoh dari imam, pisah dari imam, Anda sempurnakan 2 rakaat, dan nanti malam hari ditambahi 7 rakaat, sehingga witirnya nggak kurang, tetap 11. Kalau Al-Walid Allah rahamu dulu itu Abah
Kalau Ramadan isya awal sholat Qobliyah, kemudian sholat isya, kemudian ba'diyah, setelah itu sholat tasbih, setelah itu sholat witir 8 rakaat. Kemudian nunggu orang, datang orang i'adah sholat isya, kemudian sholat taraweh 20 rakaat, baru witirnya 3 rakaat sempurna. Baru setelah itu munajat, ada khutmul Quran dan seterusnya. Jadi sempurna semuanya ada di awal tadi itu. Baik. Di sholat witir tidak ada aturan bacaan khusus, nggak ada. Silahkan kamu baca apa ada. Cuma di 3 rakaat terakhir ada riwayat. Di 3 rakaat terakhir ya. Setelah Fatihah di rakaat pertama baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat terakhir yang 1 rakaat itu membaca setelah surat Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Langsung tiga-tiganya. Langsung tiga-tiganya. Dianjurkan setelah di sholat witir, setelah pertengahan terakhir Ramadan, jadi malam 16 untuk kunut. Riwayat itu haditsnya hasan. Ya, kunut. Malah ada yang berpendapat kunut itu disunahkan di witir mulai awal Ramadan. Malah ada berpendapat semua witir, setiap witir dianjurkan untuk kunut. Nah, karena itu kalau ada orang mengingkari kunut ada di witir, nggak baca hadis berarti. Itu hadisnya kuat sekali. Ya. Baik. Bagi orang yang kurang biasa bangun di waktu malam, nggak biasa, nggak yakin kalau dia itu bisa bangun malam kemudian menjadikan terakhir sholatnya adalah sholat witir. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyam, siapa orang yang tidak menjadi satu kebiasaan bagi dia untuk bangun di malam hari, fa fi'luha ba'da sholatil isya, maka mengerjakan sholat witir setelah sholat isya di awal waktu, aula lahu, lebih utama bagi dia pribadi. Kenapa? Ini nggak bisa qiyamul lail. Daripada meninggalkan sholat witir, ya berarti lebih baik sholat aja witir baru tidur, kebabas sampai sholat subuh nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk fajar nggak bisa witir nantinya. Nah, ini sholat witir. Wa min dzalika, dan diantara sholat yang dianjurkan dalam hadis sholatul duha, yaitu sholat duha. Wa hiya sholatun mubarakatun katsiratun naf'i. Ini sholat sangat berkah dan banyak manfaatnya. Diantaranya melancarkan rizki. Melancarkan rizki. Karena itu betul-betul Anda perhatikan supaya rizkinya lancar. Nah ya, kok istiqomah kita ini fakir, melarat ini, malah turun temurun sudah. Nah, perhatikan sholatnya mungkin nggak berjamaah, sholat duhanya nggak diperhatikan. Sholat duha, insya Allah lancar rezekinya. Wa aktsaruha 8 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Wakila ada riwayat itnata asyara, ada 12 rakaat, tapi yang paling kuat 8 rakaat. Waqad warada, benar-benar telah datang juga riwayat yang 12 rakaat. Wa agalluha, paling sedikitnya rakaatan 2 rakaat, nggak bisa 1 rakaat. Kalau sholat witir 1 rakaat. Wa afdalu awqatiyah, paling afdolnya mengerjakan sholat duha antusalla idza adhan nahar, yaitu dilaksanakan sholat itu kalau sudah mulai menyengat panas siang hari itu.
Wa madha gharibun min rub'i, dan telah berlalu kira-kira 1/4 daripada siang hari. Kalau di bahasanya hadis itu hina tarmudul fisol. Anak-anak unta udah mulai kepanasan, cari naungan untuk ngiyup. 1/4 siang hari. Jadi kalau mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dibagi 4, kira-kira berapa jam itu? 3 jam ya, 3 jam pertama. Nah, kalau kita hitung sekarang ini jam berapa? 5:30 ya? 5:30, 6:30, 7:30, 8, 8:30, 9 mungkin. Nah, itu paling afdolnya untuk melaksanakan sholatul duha. Tapi sebetulnya setelah terbit matahari, kemudian ketinggian 1 tombak kata ulama 16 menit. Terbit matahari ditambahi 16 menit, itu boleh sholat duha. Itu boleh sholat duha. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu, berpagi hari, ala kulli sulama min ahadikum, pada setiap persendian seorang di antara kamu, shadaqatun, sedekah. Pagi hari kita ini, di tubuh kita ini, persendian ini jumlahnya seluruh tubuh ini seperti jumlah hari-hari dalam setahun, 360 hari. Maka persendian di tubuh kita ini ada 360 sendi. Persendi ini harus disedekahi biar selamat. Setiap pagi itu sedekah untuk persendi. Setiap satu sendi disedekahi, setiap satu sendi disedekahi. Kenapa? Biar selamat. Kenapa? Kalau satu sendi ini botol, cacat kita ini, nggak sempurna. Karena itu setiap pagi hari pada setiap sendi itu ada sedekah. Sedekah itu nggak harus berupa materi. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap satu tasbihan itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap satu pujian itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap bacaan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sadaqah, ngajak orang berbuat baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang mencegah orang berbuat kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzihi, dan menjadikan cukup bagi orang tadi itu, min dalika kulli, daripada seluruh sedekah pada setiap persendian manusia tadi itu, rakaatan, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang ia kerjakan 2 rakaat itu daripada waktu duha. Jadi dianggap kalau sholat 2 rakaat duha itu sama dengan sedekah dengan setiap persendian seluruh anggota badan kita. Nah kalau kita sholatnya 8 rakaat berarti double dah kita sedekahi, bukan per sedekah, 4 sedekah per ros ini. Berapa? Persendi dari itu. Insya Allah selamat. Nah, insya Allah sehat. Gitu. Kata Al-Habibul Haddad, falau lam yarid, kalau seandainya tidak ada riwayat fi fadli hadis sholat, di dalam keutamaan sholat duha, illa hadal hadith, kecuali hadith ini yang sahih, lakafa, cukup dah. Apalagi masih banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan sholatul duha. Hadirin sekalian rahmatullah, sebetulnya banyak yang akan kita bahas ada di sini. Tapi yang jelas sholat sunnah ini ada yang terkaitan dengan waktu, ada yang tidak terikat dengan waktu, malah ada yang dilarang ada di waktu-waktu tertentu.
yang keterikatan dengan waktu seperti tadi itu, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Ada yang tidak terikat dengan waktu, yang tidak terikat dengan waktu. Kapan saja Anda sholat apa aja dah. Daripada nganggur, sholat dah sambil baca Quran, dihatamkan di Al-Quran dari itu di sholat, bagus. Cuma sholat yang demikian ini dilarang di waktu 5. Pertama setelah sholat subuh. Kedua, persis terbitnya matahari sebelum ketinggian 1 tombak. Ketiga, yaitu persis matahari di tengah-tengah istiwa. Keempat, setelah sholat asar. Kelima, persis tenggelamnya matahari. Untuk di istiwa, waktu matahari di tengah-tengah tidak berlaku kalau di hari Jumat. Kalau di hari Jumat, walaupun waktu istiwa, kamu boleh sholat sunnah apapun yang kamu kerjakan. Untuk di haram Mekah, bukan Masjidil Haram, di haram Mekah, seluruh waktu boleh kamu sholat. Sekalipun setelah sholat subuh, kamu boleh melaksanakan sholat apapun, gak ada masalah. Tapi ada sholat-sholat yang tidak dilarang sekalipun di waktu 5 ini, seperti tahiyatul masjid, sholat janazah, sunnatul wudu, atau sholat menggodoi. Sholat-sholat yang ditinggalkan walaupun di waktu kapanpun, waktu 5 ini pun juga diperbolehkan. Nah, karena itu tingkatkan sholat sunnah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sunnah